Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3 dan juga statistika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Walinara Gina Wibawa, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang dimensi 3. Di dalam dimensi 3, saya akan menjelaskan 6 konsep, yaitu titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Jarak titik ke titik, seperti gambar di sebelah. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Seperti gambar di sebelah ini ya. Seperti gambar di sebelah. Segitiga ABC yang siku-siku di B, maka AC sama dengan akar AB pangkat 2 plus BC pangkat 2 sama dengan akar A2 akar A pangkat 2 plus akar A pangkat 2 sama dengan akar 2A pangkat 2 sama dengan A akar 2. Jadi diagonal sisi AC adalah A akar 2. Nah, sekarang kembali ke jarak titik ke garis. Seperti gambar sebelah, peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke garis B. Jarak titik A ke garis Y adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus ke garis Y, seperti gambar sebelah ini. Pembahasannya, jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis. AH adalah tegak lurus dengan HG. AH adalah diagonal sisi, yaitu A akar 2. AH sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak A ke HG adalah 5 akar 2. Yaitu jarak titik ke bidang. Garis tegak lurus bidang, seperti gambar di sebelah. Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan dengan terdapat pada bidang. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik C ke bidang D, D, G adalah ini. Jarak titik C ke bidang BDG sama dengan CP, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus dengan GT. CP sama dengan 1/3 kali CE sama dengan 1/3 kali 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 3 akar 3. Jarak garis ke garis. Peragaan ini pada gambar sebelah ini menunjukkan jarak antara garis G ke garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Seperti gambar sebelah ini. Penyelesaian AB ke garis HG sama dengan AH tegak lurus
dengan AB dan AH tegak lurus dengan HG. 4 sama dengan 4 akar 2 yaitu diagonal sisi yang B, AD ke garis HF sama dengan DH tegak lurus dengan AD, DH tegak lurus dengan HF. Jadi sama dengan 4 cm. Jarak garis ke bidang. Pada gambar sebelah ini, peragaan menunjukkan jarak antara garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Gambar sebelah ini ya. Jarak garis ke bidang. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak garis AE ke bidang BDHF adalah sama dengan PQ sama dengan 1/3 CE. CE itu adalah diagonal ruang. PQ sama dengan 1/3 kali 9 akar 3. Jadi, jawabannya adalah 3 akar 3. Kali ini ke statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan mengklasifikasi, pengolahan, dan penganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Di sana ada data tunggal. Pada umumnya data kasar belumlah terurut. Untuk itu pertama-tama kita harus mengurutkan data besarnya dalam urutan naik. Hasilnya kita dapatkan data yang terurut dan disebut jajaran. Di sini ada pembulatan data. Aturan pertama, jika angka terkiri dari yang harus dibulatkan dihilangkan kurang dari atau sama dengan 4, maka angka terkanan dari yang mendahulunya tidak berubah. Contohnya, bilangan 36.426,93 dibulatkan hingga ribuan terdekat akan menjadi 36.000 karena 36.000 ini kurang, angka terkanannya kurang dari angka 4. Aturan kedua, jika angka terkiri dari yang harus dihilangkan lebih dari atau sama dengan 5, diikuti oleh angka bukan 0, mendahulunya bukan angka 0, maka angka tekanan dari yang mendahulunya bertambah 1. Contohnya, bilangan 7.651 kg dibulatkan hingga ribuan kilo terdekat akan menjadi 8.000 kg. Aturan ketiga, jika angka terkiri dari yang harus dihilangkan adalah 5 dan diikuti oleh angka 0 saja, maka angka terkanan dari yang mendahului tetap jika ia genap dan bertambah 1 jika ia ganjil. Contohnya yaitu 7,5 meter dibulatkan hingga meter terdekat, maka akan menjadi 8 meter. Dan juga 8.500 km dibulatkan hingga kilometer terdekat akan menjadi 6 km. Di sini ada juga ukuran pemusatan, rato atau rataan atau min. Diketahui data X1, X2, X3, X4 sampai Xn, rumusnya adalah sigma sama dengan seluruh jumlah X per banyak data. Contohnya seperti ini. Median atau nilai tengah. Untuk banyaknya data ganjil, N sama dengan ganjil, maka mediannya terletak pada datum ke X 1/2 dalam kurung N tambah 1. Untuk banyaknya data genap, maka mediannya terletak pada datum ke X N/2 plus X dalam kurung N/2 plus 1/2. Ada juga modus. Nilai data yang sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar.
Ada juga ukuran letak. Di sini ada kuartil atau Q. Pembagian data yang diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar, seperti contoh di atas. Rumusnya adalah QI sama dengan XI dalam kurung N plus 1 kurung tutup per 4. Letak kuartil. Untuk N genap, maka pertama-tama carilah median. Data sebelah kiri median dibagi menjadi 2 bagian sama dan menghasilkan kuartil bawah, sedangkan data sebelah kanan median dibagi menjadi 2 bagian sama dan menghasilkan kuartil atas. Di sini juga ada desil. Pembagian data yang diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar, seperti gambar di atas. Desil dirumuskan dengan DI sama dengan XI dalam kurung N plus 1 per 10. Ada juga ukuran penyebaran. Jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi antar kuartil. Jangkauan sama dengan J sama dengan data terbesar kurang data terkecil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan dirumuskan dengan H sama dengan Q3 kurang Q1. Jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil dirumuskan dengan rumus QD sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 kurang Q1. Rataan kuartil dan rataan 3 kuartil. Rataan kuartil. RK sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 plus Q1. Rataan 3 kuartil itu RT sama dengan 1/4 dalam kurung Q1 plus 2 Q2 plus 3Q. Q3 maksud saya. Maaf. Tabel distribusi berkelompok. Di sini ada oglif. Oglif adalah perataan antara frekuensi kumulatif dan juga frekuensi kumulatif. Di sini adalah cara membaca diagram garis. Dari diagram garis di samping menunjukkan penjualan tahunan sebuah toko komputer sejak tahun 1995. Ini adalah tahunnya dan ini adalah jumlah peningkatan atau penurunan jumlah penjualan komputer per tahun. Di sini juga ada diagram batang. Data ekspor gula oleh pabrik Gui punya dari tahun sampai dengan tahun 2003 disajikan dalam diagram batang. Seperti ini, dari tahun 1999 hingga 2003. Jumlahnya, ini jumlahnya per tahunnya. Di sini juga ada histogram atau poligon. Ini yang garis merah ini disebut dengan poligon. Dan kotak-kotak ini yang menunjukkan peningkatan berat badan adalah histograma. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Ini